kasih. Selamat malam untuk para wartawan, pemirsa Barelang TV dalam acara bincang-bincang kita ini. Dan saya berterima kasih karena diajak hadir untuk membicarakan masalah yang paling update, yaitu Hari Marwah. Di dalam kamus bahasa Melayu, marwah itu adalah harga diri. Marwah itu adalah yang harus kita jaga sampai kapanpun. Ini terjadi karena masyarakat Kepulauan Riau mengadakan musyawarah besar pada tanggal 15 Mei tahun 1999 di Hotel Conforta, Tanjung Pinang. Kita telah membentuk panitia, telah membentuk pansus, dan pansus telah meninjau ke Bintan, Karimun, ke Batam, bahkan sampai ke Natuna, yang melihat aspirasi masyarakat Kepulauan Riau begitu antusias untuk menjadi bergabung dalam sebuah provinsi. Tapi sayang, seribu kali sayang, paripurna di DPRD Riau pada waktu itu membatalkan, membubarkan pansus dengan menyatakan tidak ada aspirasi kehendak masyarakat untuk membentuk sebuah provinsi. Karena itulah pada tanggal 15 Mei 2002 di halaman Tugu Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, tepi laut, kita mengadakan Hari Marwah Rakyat, di mana kita telah dilecehkan oleh Riau, sehingga sejak hari itu pos perjuangan kita adalah perjuangan Tanjung Pinang, Jakarta, dengan meninggalkan Pekanbaru. Itulah kita menjaga marwah kita yang dilecehkan oleh saudara-saudara kita Pekanbaru Riau itu. Provinsi Kepri lahir 24 September 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 setelah kita mengadakan tekad sumpah ikrar pada Hari Marwah 15 Mei, lahirlah provinsi itu. Pemerintahan Pak Ismet dan Pak Sani dan juga Pak Nuni sudah ada rencana untuk mencetak buku itu. Kemudian semasa Pak Ansar ini sudah juga disampaikan kepada kami. Tinggal apakah dia mengantar ke DPRD, mungkin Pak Bobi lebih tahu, untuk anggaran mencetak sebuah buku yang akan dijadikan sejarah sehingga anak cucu kita tahu apa maksud kita berprovinsi itu. Pertama-tama tentunya kita mengirimkan sekuntum Al-Fatihah kepada mereka yang telah mendahului kita, pada para pejuang yang mayoritas mereka telah tidak ada lagi. Saya kira sejak awal kami tidak pernah meminta dihargai atau penghargaan. Yang kita minta adalah bagaimana pemangku kepentingan negeri ini mau memberikan rakyat kita sejahtera, memberikan pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, kesejahteraan masyarakat. Namun demikian tidak terlupakan, waktu zaman Pak Ismet dulu sebagian mereka mendapat cincin emas. Bisa tidak menerimanya dengan almarhum Pak Buang, karena kita bukan mau dihargai dengan emas. Kemudian diberikan piagam-piagam penghargaan banyak kepada mereka yang telah berjuang, ada yang tercatat dan tidak tercatat. Dan kemudian juga kalau pada hari-hari Marwah ini kita mengirimkan bingkisan kepada keluarga yang kita ziarahi makam-makam mereka. Dan juga ada juga diberikan beberapa beasiswa dan sekedar sagu hati kepada keluarga yang tercatat, yang mungkin mereka diketahui berada dan sedang dalam keadaan masalah, kesulitan ekonomi. Saya kira sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf kepada para pejuang kalau memang tidak semestinya mereka mendapat penghargaan, tetapi begitulah harapan kita. Pemerintah punya maksud banyak, tetapi mungkin terbatas anggaran, sehingga pada hari-hari Marwah biasanya kita diundang nih dari Tanjung Pinang, khususnya daerah-daerah Tanjung Balai, Natuna, Anambas, Lingga, kemudian tokoh-tokoh Jakarta, Pekanbaru, sampai Semarang, Bandung. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi dan berkurang. Ini mohon dimaklumi. Pada prinsipnya kita memberi penghargaan, pemerintah memberi penghargaan, tapi kita lebih mau kalau pemerintah peduli kepada kesejahteraan masyarakat, insyaallah. Sudah disepakati oleh para pendiri maupun tokoh-tokoh masyarakat beserta Lembaga Rakyat Melayu dan DPRD, kita membuat tujuan berprovinsi Kepulauan Riau ini menuju sebuah masyarakat yang sejahtera, kemudian menjadi pusat budaya Melayu di kawasan Asia Tenggara ini. Karena itulah saya melihat prioritas pemerintah provinsi membangun luar biasa Dompak. Walaupun awalnya saya mengkhawatirkan karena dana terkuras hanya untuk kantor-kantor, jembatan dan sebagainya. Sekarang
kita tak bisa akses ke Dompak tak bisa akses keluar, sehingga ekonomi tidak dapat menggeliat. Tetapi itu terjadi, kita isapat jempol. Harapan kita bagaimana pusat pemerintahan ini menjadikan pola ekonomi yang terbaik. Sayang pelabuhannya juga mangkrak, tidak dapat dimanfaatkan. Sekarang sudah ada Pangkogap Wilhan, nanti mungkin Kapolresta. Hendaknya itu menjadi sebuah bisnis ekonomi kepada masyarakat. Kemudian dalam perjalanannya kita juga menghadapi kendala-kendala besar selain COVID-19, kemudian dana terserap kepada reklamasi yang begitu banyak biaya. Terakhir kita juga menghias bandara dan flyover. Yang kita mahu sebetulnya adalah bagaimana kita dapat melaksanakan pendidikan yang benar-benar bermutu dan memang murah. Kalau perlu kita bebas biaya. Begitu juga kita membantu masyarakat yang sakit, dengan mereka terawasi, mereka terpelihara dan terbantu. Ya, kalau perlu semurah mungkin dan bebas bagi orang-orang susah. Dan kita mesti yakinkan kesehatan masyarakat. Dulu tim independen ILGOS itu memperkirakan Kepulauan Riau dengan kekayaan alam yang begitu luas dan strategi lokasi dengan berbatas Singapura, Malaysia dan Asia ini, dalam 10 tahun kita lebih hebat daripada Johor. Kita berkemampuan mengatasi Bandung, Jawa Barat. Tapi setelah 20 tahun saya melihat kita terbatas mengutat begitu-begitu saja. Ini perlu ada sebuah grand design, karena industri maritim seolah-olah tertinggalkan. Maaf cakap Pak Bobi sebagai DPRD, saya melihat sampai hari ini pelabuhan pelelangan ikan ini tak ada. Ada dibuat di Natuna tapi tidak tempat yang sesungguhnya digunakan dapat dimanfaatkan. Kita punya kapal 500 di Karimun, punya 5 armada. Kalau Karimun ada pelabuhan pelelangan ikan, itu bisa mendapat 20 miliar per tahun. Belum lagi kemampuan kita untuk mengeksploitasi perikanan kita. Banyak hal yang perlu kita musyawarahkan pada kali ini nanti tentang rencana bagaimana PAD meningkat dengan kemampuan laut kita. Belum lagi alur gas, pipa gas, alur pipa Telkom, kemudian juga pipa-pipa PLN yang berlalu di bawah laut kita ini di provinsi lain itu dapat. Nah, dan kita punya kemampuan pasir laut yang begitu hebat dan tambang-tambang yang begitu hebat. Saya kira perlu adanya Pak Gubernur dan DPRD dan kita memimpin rapat tentang industri maritim dikokohkan. Tapi ingat tetap dalam bingkai budaya Melayu. Karena Melayu ini dia dengan akhlak istiadat yang baik, mayoritas Islam, kemudian dia berpedoman kepada ibadah agama, toleransi pada agama lain, dan bersatu dengan satu grand design. Inilah yang kami akan harapkan melalui diskusi hari ini terdengar oleh masyarakat dan dapat menyambut pertemuan nantinya tanggal 8 di Karimun, tanggal 11 di Batam, tanggal 15 di Bintan dan di Pidang, dipusatkan di Relief Antam di Kijang nanti, insya Allah.